Masih ingat pelajaran biologi? Masih ingat dengan hewan yang masuk kelas mamalia? Mamalia adalah kelompok hewan dengan ciri khas utama bisa menyusui. Hewan mamalia ini juga memiliki ciri-ciri seperti melahirkan, mempunyai daun telinga, tubuhnya memiliki rambut dan seperti yang sudah disebutkan tadi menyusui. Tapi, sepertinya memang selalu ada hal unik di dunia ini. Ada pengecualian pada hewan mungil bernama platypus ini. Platypus tergolong hewan mamalia. Tapi, dia tidak beranak melainkan bertelur. Platypus bertelur, tetapi menyusui. Hewan ini dikatakan sebagai satu-satunya mamalia yang bertelur. Kalau diamati, bentuk tubuhnya pun mirip perpaduan antara bebek dan berang-berang. Kenapa mirip bebek? Karena platypus ini punya paruh seperti bebek loh. Ia juga punya tangan dan kaki yang berselaput seperti bebek. Wow. Tapi, bentuk tubuh dan ekornya mirip dengan berang-berang. Lucu juga ya. Baiklah, kalau begitu mari kita kenalan lebih jauh lagi tentang hewan unik dan lucu si platypus ini. Platypus atau bernama Latin Ornithorhynchus anatinus adalah hewan semi-akuatik yang banyak ditemui di bagian timur benua Australia. Platypus adalah binatang nokturnal dan semi-akuatik. Platypus adalah hewan endemik atau hanya terdapat di Australia, terutama di Tasmania, Victoria, New South Wales, Queensland. Berikut ini beberapa keunikan dari platypus. Paruh platypus memiliki sensor khusus yang dapat mendeteksi mangsa buruannya. Jadi, ia bisa berburu dalam air keruh sekalipun dan dengan menutup mata. Ia mempunyai racun yang terletak di bagian atas cakarnya. Di alam liar platypus umumnya berumur hingga 10 tahun sedangkan penangkaran umumnya berumur 17 tahun. Platypus umumnya hidup secara soliter atau individu. Jadi mereka tidak berkelompok. Platypus adalah hewan semi-akuatik yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya di wilayah perairan. Jadi, mereka akan sering menghabiskan waktu untuk menyelam. Dalam penyelamannya ini, platypus akan menutup telinga dan mata mereka. Perlu diingat ya, platypus memiliki sensor lembut yang sangat peka di bagian paruhnya. Jadi, ia bisa mendeteksi mangsa dan keadaan sekitarnya lewat paruh ini. Platypus juga dapat membangun sarang dengan cara menggali. Ia bisa membuat terowongan yang panjangnya bisa lebih dari 30 meter. Nah, di dalam terowongan itulah, mereka akan membangun sarangnya. Pada platypus jantan, terdapat taji atau semacam tanduk kecil yang terletak di atas dekat bagian cakar atau kaki berselaputnya. Nah, dari taji ini bisa menyembur racun. Racun biasanya dikeluarkan saat mereka berkelahi atau dalam keadaan bahaya. Racun platypus ini cukup kuat untuk membunuh hewan-hewan kecil. Bahkan, cukup kuat pula untuk menimbulkan rasa nyeri yang hebat pada manusia. Platypus termasuk hewan yang sangat aktif di malam hari. Di siang hari, mereka istirahat di dalam persembunyiannya. Platypus biasanya adalah hewan teritorial. Teritori para pejantan biasanya mencapai 7 km dan biasanya bertumpukan dengan teritori pada platypus betina. Hal paling menarik dari platypus adalah proses reproduksinya. Platypus jantan akan menangkap platypus betina pada bagian ekor. Setelah proses perkawinan, 2 atau 3 minggu kemudian, platypus betina akan melahirkan telur-telurnya. Umumnya mereka bertelur 2 butir. Platypus memiliki organ reproduksi yang mirip dengan burung atau aves. Platypus betina mempunyai sebuah ovarium yang terdiri dari ovarium kanan dan ovarium kiri. Sama dengan burung, ovarium kanannya juga tidak tumbuh sempurna. Platypus merupakan hewan ovipar atau hewan yang bertelur. Mirip seperti unggas, platypus akan bertelur, meletakkan telurnya dalam sarang lalu mengeraminya. Setelah telurnya menetas, induk platypus akan segera menyusui anaknya. Telur platypus mirip dengan telur reptil. Bentuknya sedikit lebih bundar bila dibanding telur burung. Dalam satu waktu, biasanya platypus akan menelurkan 2 butir telur sekaligus. Terkadang, platypus betina juga dapat menelurkan 1 atau 3 telur. Periode inkubasi pada telur platypus terbagi menjadi 3 bagian, yakni tahap pertama embrio tidak memiliki satupun organ fungsional sehingga hanya bergantung pada kantung merah telur untuk bernapas. Tahap kedua jari-jari kaki mulai muncul. Tahap ketiga gigi muncul. Periode inkubasi berlangsung sekitar 10 hari. Setelah itu, telur akan menetas. Bayi platypus yang baru menetas tidak memiliki rambut. Begitu menetas, bayi platypus akan segera menempel pada induknya.
Sang induk lalu akan segera menyusui anaknya yang buta dan peka. Bayi platipus akan meninggalkan sarangnya setelah usianya 17 minggu atau kurang lebih 4 bulan. Bayi platipus yang baru lahir mempunyai gigi, tapi segera setelah ia meninggalkan sarangnya, ia akan kehilangan giginya dan hanya akan mengandalkan paruhnya untuk mencari makan. Inilah uniknya, induk platipus tetap bisa menyusui tanpa puting susu. Menariknya lagi, air susu yang dikeluarkan oleh platipus ini pun tidak tampak seperti air susu umumnya yang berwarna putih, melainkan lebih tampak seperti keringat. Demikian informasi dari Vibesnaut Channel mengenai platipus, anatomi, karakter serta morfologinya. Semoga bisa membantu sobat dalam menggali informasi terkait platipus. Terima kasih dan semoga bermanfaat.